Para ulama, kenapa tangan kanannya, kanan semua tangan Allah adalah kanan? Karena kalau ada yang kiri seakan-akan ada tercela. Kanan-kanan tangan yang kiri ya. Astaghfirullahaladzim. Ustaz. Ulama siapa yang mengatakan tangan Allah ada dua? Begitu hinanya Allah itu disamakan dengan makhluknya. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan suatu apapun. Lalu Anda menyamakan Allah dengan makhluknya, sama-sama punya tangan. Lebih parahnya lagi, tangannya lebih jelek malah daripada manusia. Kalau kita itu sebagai makhluk yang sempurna ya, kita punya tangan kanan, kemudian punya tangan kiri. Nah, ini kemudian mengatakan Allah punya tangan, tangannya sama-sama dua, cuma ada di kanan semua, gak punya tangan kiri. Kanan-kanan, gak ada tangan kiri. Ini kan lebih tercela teman-teman ya daripada manusia. Kok bisa pola pikirnya yang demikian itu? Astagfirullahaladzim. Makanya teman-teman ya, kemudian para ulama sejak era salaf, diantaranya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Tusi, Abu Hamid Al-Ghazali, beliau sejak abad 5 ya, sejak zaman salaf, beliau mengingatkan kita bagaimana sih sebenarnya cara kita ketika menemukan teks di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis yang seolah secara tekstual lafaz itu memberikan pemahaman tajsim atau tashbih, seolah-olah menyamakan Allah dengan makhluknya. Semisal ada kata yadun yang artinya adalah tangan secara tekstual, atau rijlun yang artinya kaki secara tekstual. Hanya saja lafaz-lafaz itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana sih sebenarnya cara kita memahaminya? Jadi gini teman-teman, pandangan Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Iljamul Awam, Al-Wazifatul Ula. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika menemukan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat sifat yang disandarkan kepada Allah, itu bagaimana sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Yang pertama kata beliau, at-taqdis, mensucikan Allah sesuci-sucinya. Jangan sampai Allah disamakan dengan makhluknya, lebih-lebih mengatakan tangan Allah ada dua dan di kanan semua. Jangan sampai mengatakan demikian. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, dilihat. Ketika menemukan teks-teks yang demikian, semisal hadis innallaha khammara tinata Adam biyadihi. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Kan gitu secara tekstual lafadznya. Arba'ina sobahan, selama 40 hari. Kemudian dalam hadis lain, inna qalbal mu'min baina isba'aini min asabi'ir rahman. Maka bagaimana sikap kita, kata Imam Al-Ghazali? Fayambagi ayyu'lama annal yad tutlaqu li ma'naya ini. Maka wajib diketahui bahwasanya kata yadun yang secara tekstual lafadznya itu artinya tangan, itu dipakai dalam dua makna. Ahaduhuma wa huwa al-waq'ul asli, huwa udwun murakkabun min lahmin wa azmin wa asbin. Yakni anggota yang tersusun daripada daging, kemudian tulang dan juga saraf. Nah, itu adalah tangan-tangan kita pada lumrahnya, pada umumnya. Tangan-tangan kita seperti ini. Nah, itu makna yang pertama daripada kata yadun. Kemudian yang kedua, wa qad yusta'aru hadzal lafdhu a'nil yad, dan kadangkala lafaz ini atau kata-kata yad ini dipakai li ma'nan akhara laisa dzalikal ma'na bi jismin aslan. Dipakai dalam hal lain, makna lain yang dia itu bukan jisim sama sekali. Kama yuqalu al-baldatu fi yadil amir. Seperti dikatakan sebuah negara ada di atas, sebuah negara ada pada yadul amir. Fa inna dzalika, ini yadul amir teman-teman ya, ada pada tangan pemimpin. Atau semisal kalau di Indonesia kayak kita mengatakan negara Indonesia dipegang ada di dalam genggaman tangan Bapak Prabowo semisal. Fa inna dzalika mafhumun wa in kana al-amiru maqtu'al yadi mathalan. Ucapan yang demikian itu sudah bisa kita pahami meskipun tangan sang presiden itu atau sang pemimpin itu terpotong. Dalam artian apa? Gak melulu makna yadun atau makna tangan itu berarti tangan seperti ini. Gak melulu kayak gitu. Bisa jadi maknanya kekuasaan seperti ini. Apakah ketika seorang mengatakan Indonesia dipegang di dalam ada di dalam genggaman tangan Bapak Presiden Prabowo,
Apakah kemudian berarti Indonesia digenggam dengan tangan Pak Prabowo seperti ini? Kan enggak, teman-teman. Nah, makanya kadangkala yadun itu yusta'aru hadzal lafdzu limaknan akhar. Kadangkala dimaknai sebagai menguasai. Contohnya kayak tadi itu. Oh, jadi maksudnya itu Indonesia ada dalam kekuasaan Bapak Presiden Prabowo. Gitu harusnya cara memahami. Oh, berarti maksud daripada yadun yang ada di dalam Al-Quran atau hadis, artinya itu adalah menguasai. Gitu kata Imam Al-Ghazali. Bukan berarti tangan Allah ada di kanan semua. Itu astaghfirullahaladzim. Begitu tercelanya, teman-teman, ya Allah kalau dipahami yang demikian itu. Allahu Akbar.